Rabbil kulli wa liman dayal muslimina amin. Qala yashukuna qala maqiyun bi tabi'i amin. Wal maqalatu tsaminah wal 20 makalah yang ke-28. Nasihat yang ke-28 ini datang dari seorang ulama besar, seorang wali Hatim al-Aswam, dari Sayyidina Hatim al-Aswam radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, beliau berkata, man syarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Man syarafa, barang siapa syarafa yang berpaling arba'an dari 4 hal, berpaling dari 4 hal ila arba'in menuju 4 hal yang lain, wajada, maka dia akan menemukan al-jannata, surga. Ya, kalau bisa berpaling dari 4 hal ini menuju 4 hal yang lain, dia akan menemukan surga nanti di akhirat. Di dunia dia mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu di akhirat dibentukkan surga. Tapi ridhonya Allah di dunia ini sudah ada. Makanya tidak usah menunggu akhirat. Ya. Kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah di dunia ini pun juga bisa merasakan surga. Katanya seperti itu. Idza asyraka nurul basirah, jika hati kita itu bisa hidup beneran, ya, kita akan menemukan bahwa akhirat itu lebih dekat daripada kita harus menunggu sampai waktunya kiamat terus kita temukan sendiri. Sekarang itu sudah ada juga, ridhonya Allah ada, surganya Allah juga ada. Oke, kita balik ke sini. Sayyidina Hatim al-Aswam, ya, Hatim al-Aswam ini semua kitab tentang akhlak, tentang nasihat perbaikan diri itu sering dikutip oleh para ulama. Tokoh-tokohnya biasanya siapa saja? Hatim al-Aswam, Sayyidina Ibrahim bin Adham, Syafiq al-Balkhi, Imam Shibli. Nah, ini beliau-beliau ini orang yang tingkah lakunya, mauqidahnya itu sampai sekarang masih dipakai. Padahal beliau umur tahun 200 Hijriah, 300 Hijriah, masih hidup, ya. Walaupun jasadnya tidak ada di bumi ini, tapi apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tinggalkan masih hidup sampai 1200 tahun kemudian. Kalau kita paling seminggu itu keluarga masih nangis terus ketika kita meninggal. Nanti minggu kedua beragak lupa, ingat lagi 40 hari, ya, 40 hari ingat, sedih, sehari, 2 hari, 3 hari, lupa lagi sampai 100 hari. Ya seperti itu. Tapi beda kalau kita ada maknanya, itu sampai kapanpun hidup. Fa'am mazhabatu fayadhabu jufa'ah. Kalau dalam Quran itu fa'am mazhabatu, adapun buih-buih di lautan itu fayadhabu jufa'ah, dia akan hilang cepat banget. Walaupun ombak itu datang, terus ombak itu membawa buih sebanyak apapun, pasti hilangnya cepat. Wa amma ma yanfa'un nas, tapi apapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bayar kusubil arti, maka dia akan kekal selalu masih ada di bumi. Kita yang sudah mati, peninggalan kita seumpama kita punya banyak murid kita masih bisa, punya anak yang soleh-soleh masih bisa. Seperti itu. Ini termasuk Sayyidina Hatim al-Aswam ini, nasihatnya masih kita baca sampai sekarang. 4 hal itu apa yang dikatakan oleh Hatim al-Aswam? Aiman taraka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wa jadal jannah, yang meninggalkan 4 hal menuju 4 hal ini dia akan menemukan surga. Yang pertama, an-naum ilal qabri. Barang siapa mau meninggalkan tidurnya, berpaling dari fokusnya itu tidur, istirahat, ilal qabri, untuk fokus kepada nanti saya dikubur bagaimana, ya. Nah, seperti itu. Di antara karohatan naum, caranya dia meninggalkan fokus bahwa saya itu istirahat enak ketika saya tidur. Pokoknya orientasinya enak-enak. Tidur itu kan cuma satu bagian dari enaknya hidup kita. Karena tidur itu kita nggak merasakan apa-apa. Sebanyak apapun utang Anda, kalau pas tidur itu ya minimal lupa sebentar. Ya walaupun nanti ingat lagi, pusing lagi, tapi tidur. Tapi tidur itu yang memang kadang solusi, Pak. Jadi kan tahu perang Badar yang umat Islam hanya 313, dan itu pun yang membawa senjata hanya sedikit. Yang mau ditemui adalah
rombongan dagang. Itu ketika rombongan dagang sudah lolos, yang datang itu adalah nafir. Nafir itu kalau sekarang ya pasukan perang paling jos lah. Gak cuma TNI yang datang Kopassus gitu lah, yang paling bagus. Ketika datang seperti itu, bahasanya Quran, yughashikumun nu'asa amanatan. Orang-orang bingung, gak persiapan perang kok ketemu sama pasukan perang musuh. Itu sama Allah salah satunya yang dianggap sebagai apa? Nikmat itu adalah rasa ngantuk. Yughashikumun nu'asa amanatan. Allah mendatangkan rasa ngantuk itu kepada sahabatnya Nabi amanatan, sebagai rasa aman. Kan nervous Pak mau ketemu sama musuh yang tidak dikira-kira, ya takut lah. Tapi Allah menurunkan tidur itu bisa menjadi rasa aman. Nah, tidur itu adalah salah satu bentuk kesenangan manusia. Bagi orang yang mau meninggalkan apa? Kesenangan hidupnya, wa tawajjaha ila rohatihi fil qabri, dia fokusnya sekarang pindah. Saya nggak mau leha-leha di dunia ini, saya maunya leha-leha nanti di kuburan. Ya, maka dia akan menemukan surga itu. Bagaimana caranya agar dia itu bisa leha-leha di kuburan? Bi an amila sholihan li ajlihi. Caranya dengan melakukan kebaikan, beramal soleh untuk menghadapi kehidupan di kuburan itu. Hatim al-Asam tadi saya sebutkan beberapa nama nih. Nama siapa? Syakik al-Balkhi, namanya lagi seperti Syakik al-Balkhi itu. Tapi di sini Syakik al-Balkhi itu punya seorang murid, ya. Namanya Hatim al-Asam ini. Ini Hatim al-Asam ini belajarnya sama Syakik al-Balkhi ini 30 tahun Pak, gak seperti kita. Di sini kalau ada yang mondok paling lama berapa tahun? Ya. Saya termasuk sudah banyak ya. Ada yang mondok di sini saya hampir 14 tahun, walaupun cuma pindah tidur saja. Tidurnya dari rumah pindah ke pondok gitu. Di rumah pakai bantal, ternyata bantalnya pakaian yang masih kotor itu belum sempat dicuci. Hatim al-Asam 30 tahun. Ketika 30 tahun ini gurunya namanya Syakik al-Balkhi ini tanya sama Hatim al-Asam. Nah, sampai ikut saya sudah 30 tahun. Apa yang sampai pelajari dari saya? Hatim al-Asam jawab, selama ini Kiai guru saya mendapatkan 8 hal. Kaget juga gurunya. Ya Allah, nak, saya itu ngajar kamu 30 tahun sampai cuma dapat 8 hal itu bagaimana? Terus dijawab, 8 hal itu diwujudkan. Tapi saya akan satu hal dari 8 hal itu yang kaitannya dengan ini. Hatim al-Asam bilang, semua orang dulu ya, semua orang itu pasti hanya dengan apa yang dia senangi. Itu ternyata sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Kalau orang senang sesuatu ya pasti berkecimpungnya dalam hal yang dia senangi itu. Saya melihat orang itu selalu berasik masuk dengan apa yang dia senangi. Ya. Oke, begini. Terus ketika dia senang, fokus, berasik masuk dengan yang dia senangi, tiba-tiba dia diputus dari kesenangannya. Dan ternyata kesenangan itu tidak ada yang menolongnya. Ini masih mendengarkan. Teruskan lagi apa yang mau kamu ngomong. Ketika saya tahu bahwa semua hal yang disenangi oleh manusia itu tidak bisa menolongnya ke dalam kehidupannya, saya menjadi berpikir, saya harus menyenangi hal-hal yang bisa menolong saya baik di dunia ataupun di kuburan saya. Jadi kan orang itu selalu fokus pada yang disenangi. Padahal hal yang disenangi itu terkadang nggak bisa menolong kita di kuburan. Makanya beliau berpikirnya pintar. Kalau mau senang pada sesuatu, itu sesuatu yang menguntungkan saya di dunia dan menguntungkan saya di akhirat. Beliau bilangnya seperti ini. Ternyata tidak ada yang disenangi oleh manusia yang bisa menolong dia di kuburnya. Di kuburnya saja nggak bisa menolong, apalagi di akhirat. Dan saya hanya tahu satu hal yang bisa menolong orang di kuburnya, itu adalah amal soleh. Maka saya berusaha untuk senang pada amal soleh. Nah, terus kalau dalam riwayat di kitab Ayyuhal Walad itu diceritakan oleh Imam Ghazali, ceritanya ini ditambahkan seperti ini, Mbak.
Buktinya semua yang dia senangi di dunia ini, ketika orang ini mati, ya ada yang mengantarkan dia sampai kuburan. Tapi ada juga yang mengantarkan ke kuburan saja enggak. Rumah itu kan disenangi, mobilnya mengantar dia ke kuburan, HP-nya tinggal di rumah semua. Ada juga yang disenangi mau mengantar sampai kuburan, yaitu temannya, keluarganya. Tapi ada nggak yang mau tidur juga dia di kuburan? Nggak ada. Akhirnya yang mau mengantar dia ke kuburan, mau masuk ke kuburan itu hanya amal soleh yang pernah dilakukan. Dulu zaman saya di desa itu sering guru-guru orang tua kami itu menceritakan hal ini dengan gambaran ada seseorang dapat panggilan dari polisi. Seseorang dapat panggilan dari polisi karena orang ini lugu, takut Pak. Aduh, polisi nanti jangan-jangan gini. Ketakutan yang lebih itu membuat dia ingat pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mendatangi teman yang paling dia senangi. Teman ini yang didatangi ini kalau makan bareng dibayarin ya. Kalau pokoknya kita servis terus lah orang yang kita senangi ini. Nah, orang yang disenangi ini minta tolong temenin saya ke kantor polisi, saya dipanggil sama polisi. Wow, bukan mau. Pindahlah ke orang yang kedua. Orang yang kedua ini sama, disenengin juga. Apakah dipenuhi sama orang ini? Orang yang dipanggil sama polisi ini. Orang yang kedua ini tidak seperti orang yang pertama. Kalau orang pertama tadi yang memang dapat enaknya kok. Tapi orang kedua ini juga mau memberikan kepada kita. Ada timbal baliknya. Dia juga baik pada orang ini. Tapi orang ini ketika diminta tolong, saya minta tolong untuk temani ke kantor polisi. Orang kedua ini bilang, oke saya temani, tapi saya hanya ngantar sampai depan kantor polisi saja. Saya tidak bisa untuk masuk ke dalam. Orang masih bingung. Saya takutkan itu di dalam. Ini cuma nunggu di luar. Sampai satu lagi dia ingat, saya ada satu teman ini. Tapi teman ini cuma kadang-kadang saja saya datangin, dan cuma kadang-kadang saja saya traktir dia. Selebihnya saya sering lupa sama dia. Saya sering tidak memperhatikan dia. Tapi akhirnya tetap dia datang orang takut. Datangin orang ini. Teman dia tidak pernah didatanginya itu. Cuma sekali dua kali saja datang. Sekali dua kali saja dia servis. Datang pada orang ini minta tolong, orang ketiga ini mau. Oke, saya temani kamu masuk ke ruang pemeriksaan polisi. Sampai di situ orang tua zaman dulu itu bilang, kantor polisi itu adalah kubur ente. Ketika undangan itu datang, kamu nggak bisa menolaknya. Dan kamu ketika mau masuk ke situ pasti takut karena kamu belum berpengalaman di kubur. Dan ada di sini yang pengalaman tidur di dalam kubur kan nggak ada. Pasti takut. Yang pertama tadi itu adalah harta bendamu. Teman yang pertama itu loh. Kamu servis tiap hari, kamu penuhi terus apa yang menjadi keinginannya. Tapi ternyata diajak saja nggak mau. Yang kedua, itu adalah sanak keluarga, teman-teman baiknya. Itu mereka akan mengantarmu sampai depan pintu polisi. Mengantar kita sampai depan kuburan kita. Kita diturunkan sama mereka di kuburan, tapi mereka nggak ada yang turun. Terus yang ketiga, yang jarang kita servis, yang jarang kita bermuamalah baik dengan teman kita itu adalah amal kita. Amal baik kita itu kita kan, kadang-kadang ya berteman dengan amal baik kita, tapi kadang-kadang seringnya lupa kan seperti itu. Tapi ternyata dia nanti yang akan mau turun ke kuburan temenin kita. Nah, dari cerita ini benar bahwa orang yang meninggalkan pikirannya bahwa yang menjadi orientasi tujuan saya itu adalah rohatun fil badan, rasa enak di badan ini. Kalau dia mau meninggalkan enak-enaknya ini menuju saya, nanti enaknya di kuburan saja, dan disitulah dia akan menemukan surganya. Warfasru ila mizan. Yang kedua, orang yang mau meninggalkan kebanggaan dirinya, yang maksudnya saya mau melakukan hal-hal yang membuat diri saya ini lebih terlihat daripada orang lain.
ini kok mau ditinggal menuju saya mau melakukan hal-hal yang membuat amal saya itu lebih berat fil mizan ya. Amal baik saya lebih berat daripada amal yang jelek saya, maka dia akan menemukan surganya. Di antara kata tawur ala nas bita'didil manaqib wa tawajjaha ila al-amali hasanat li ajli ziyadati hadil mizan. Sama ini. Kalau orang meninggalkan keutamaan, ini maksudnya dia pengen menang atas orang lain di dunia, itu kan sudah kebiasaan ya. Kita pengen lebih menonjol daripada orang lain di dunia. Ini kok dia tinggalkan dan dia orientasinya saya lebih ingin timbangan kebaikan saya di akhirat lebih berat daripada timbangan kesalahan. Nah, orang seperti inilah yang peluang untuk menemukan surganya lebih besar. Tapi kembali lagi di sini ada ila amalil hasan. Tetap pakai amal, Pak. Kalau nggak pakai amal nggak bisa. Walaupun masuk surganya itu karena rahmatnya Allah, tapi tetap butuh amal itu. Innallaha qaribun gimana? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallah, rahmatnya Gusti Allah itu qaribun dekat minal muhsinin, dari orang yang berbuat baik. Termasuk orang berbuat baik itu adalah melakukan amal-amal soleh. Sedangkan kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah hanya akan didapat oleh orang yang baik itu tadi. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini seperti itu tuntutannya. Tidak, rahmat kita nanti masuk surga karena rahmatnya Gusti Allah. Gak usah ngapa-ngapain kalau dapat rahmatnya Gusti Allah. Kalau memang nggak makan ya nggak kenyang, Pak. Di dunia itu ada hukum alam seperti itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, warahah bila syirat. Orang yang pikirannya itu santai-santai dulu di dunia, itu dia tinggalkan menuju saya nanti gimana ya ketika melewati shiratal mustaqim. Fokusnya dipindah dari merasakan enak di dunia, leha-leha di dunia, terus fokusnya pindah bagaimana nanti saya melewati syirat itu dengan cepat. Karena syirat itu katanya ada minat syarat lebih tipis daripada sehelai rambut. Kemungkinan secara hakiki juga seperti itu, kemungkinan juga itu hanya gambaran saking sulitnya melewati sirat itu. Kalau jembatan lebih gede kan lebih enak, semakin kecil semakin sulit. Nah, yang tersulit nanti sirat itu. Di antara karamat al-badan wa tawajjaha ila amalin yusri'ul murur ala sirat. Di sini disebutkan juga ila amalin ya. Bagaimana caranya biar lewat di sirat itu cepat? Kita harus bergegas ila amalin pada suatu amal yusri'ul murur ala sirat, yang membuat kita cepat melewati siratal mustaqim. Apa itu amal yang membuat kita cepat melewati siratal mustaqim? Wa dzalika bi isra'i ijtinabil ma'asi. Dengan lebih jauh kita meninggalkan maksiat, lebih cepat pula kita melewati sirat. Itu ternyata meninggalkan maksiat itu adalah modal utama tiket untuk lewat siratal. Yang terakhir, wasyahwat ilal jannah. Orang yang meninggalkan keinginan dirinya, fokus kepada nanti bagaimana nasib saya di surga, ya, dia akan menemukan kebahagiaan surga itu sendiri. Di antara kesyahwatan, caranya dengan meninggalkan semua keinginan diri, wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadat, dan dia mau berazam untuk menempuh beratnya ibadah. Ibadah itu ternyata berat. Seperti kita datang ke sini subuh-subuh ini tadi kan melawan ngantuk, Pak. Melawan ngantuk, melawan dingin lagi hari ini, masya Allah. Keluar dari rumah kayak beku. Kita mau melakukan itu, maka kita termasuk sudah menempuh jalan untuk ketemu sama surga. Kenapa harus meninggalkan yang enak dan mau merasakan beratnya ibadah? Karena dalam satu hadis di sini disebutkan fa innal jannata huffat bil makari. Karena surga itu, jalan yang ditempuh menuju surga, jalurnya surga itu diselimuti oleh hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan diri kita. Padahal wahufatin niran bil masyahi. Sedangkan neraka itu jalurnya sepertinya dihiasi oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu kita. Tinggal kita itu pilihannya, balik lagi. Kita abdullah, hambanya Allah, apa? Abdus syahwat, itu tinggal balik kepada kita. Kalau memang abdullah, ya sudah, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jangan sampai dari derajat tertinggi kita abdullah, ketika turun di bumi dilengkapi dengan hawa nafsu, turun drastis menjadi abdus syahwat. Ya.
Nah, kalau seperti itu ya sudah nggak ahsani takwim lagi, tapi cuma radadnahu asfala safilin, sudah ditempatkan di tempat yang tinggi, kok kita turunkan sendiri martabat kita. Nah, kita hanya cari semoga empat hal itu menjadi pelajaran pada diri kita. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf, ini saya termasuk yang paling sering di sini. Maksudnya dalam sebulan ini saya 3 atau 4 kali di sini. Kalau banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.